lagi, shalom. Sudah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, amin. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan tak pernah peduli akan masa lalu kami. Kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan menaikkan nama-Mu Yesus. Sebab kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan Yesus.
bersama-sama katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Saya muda Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, akan puji muliakan nama Tuhan.
Tuhan, hembusan kami Tuhan, biarlah tinggi nama-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar saudara saja memujikan. Kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan lembut katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa
Yesus. Kami akan bersuka-cita di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang percaya semua katakan amin. Saudara siap memuji nama Tuhan? Kayaknya masih pada lemes. Aku mau dengar suaranya dulu ya sebelah kanan. Shalom saudara. Weh, udah keras, sudah keras. Yang sebelah kiri jangan mau kalah ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Sekali lagi. Shalom. Oke. Semuanya shalom. Amin. Kalau gini kan ada sukacita. Amin. Amin. Mari kita sorakan Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi bagi nama Tuhan. bersorak sekali lagi, amin. Amin. Kita bersorak sekali lagi.
Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan langkah kita untuk setiap perjalanan kita.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu semua ketenangan di hatiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa.
seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Ku, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa, setiap kami datang malam hari ini karena kami rindu hidup setiap kami ini dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami ini bejana, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang diberkati. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja hati kami merasa tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku, ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
kami tenang hanya dekat Engkau saja ya Bapa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu sungguh ajaib, perbuatan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu karena tangan Tuhan yang kuat yang pegang hidup setiap kami. Oleh sebab itu kami tidak mau takut Tuhan menjalani hari-hari kami, karena kami percaya Bapa yang baik itu yang pelihara hidup setiap kami. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, dan tanda-tanda kedatangan-Mu untuk kali yang kedua sudah semakin nyata. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak mau jauh daripada-Mu. Pimpin kami, tuntun kami, arahkan kami, bahkan tegur kami ketika kami keluar dari apa yang Tuhan mau. Kami tidak mau disibukkan, kami tidak mau dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, tapi kami mau belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kinabokarabashi, kinabokarabasyarabarabas, yarabakarabasyara. Terpuji
waktu-waktu ini Tuhan. Dan biarlah kiranya hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Berbicara ya Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu ini. Allah Roh Kudus, tolong hamba-Mu ini. Karena tanpa Engkau, sia-sia apa yang kami lakukan. Kinabashi kinabu karaba karabashi. Bapa, terima kasih. Thank you, Pak. Kami mau duduk diam untuk belajar dengar firman. Kami percaya ketika 1-2 kalimat itu berasal daripada Tuhan, itu pasti memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sambut firman di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, thank you. Terima kasih C. Waktu yang diberikan buat saya. Iya, ini saya lihat juga ada Bom Marce. Ini banyak juga rekan-rekan yang luar biasa di sini. Baik. Baik, malam hari ini saya dikasih tema atau topik, yaitu penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Kita buka saja di Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. 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 Di situ dikatakan gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagusnya ayat ini kita baca itu dari ayat pertama, satu perikop, itu lebih bagus. Dan nanti kita akan banyak bicara dikuatkan di ayatnya yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ulangan 31 ayat pertama. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat kiat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan, seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu, sampai situ aja. Baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya kisah ini. Ketika orang Israel itu dibawa Tuhan untuk menduduki negeri yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Tuhan Allah panggil Musa untuk bawa bangsa Israel ini keluar dari sana.
Dan dengan tangan Tuhan yang menuntun orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak kekurangan apapun. Dan tidak ada satu Allah pun di dunia ini yang sama seperti Allah kita. Tidak ada satupun. Allah bangsa manapun tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dia dengan tangannya yang kuat membawa orang Israel itu keluar. Menyerahkan bangsa-bangsa yang lebih besar daripada bangsa Israel. Bahkan di situ dikatakan kalau kita baca ya, kita perjanjian lama bagaimana orang Israel itu dipimpin Tuhan. Musa bilang, bukan karena kamu ini lebih banyak dari bangsa-bangsa yang lain sehingga Tuhan tertarik akan engkau. Ataupun lebih baik. Enggak, karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub adalah perjanjian yang kekal. Makanya ketika Musa di akhir masa pelayanannya untuk membawa orang Israel keluar, Tuhan berfirman kepadanya, katakan kepada orang Israel, jangan takut, jangan gentar terhadap bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi. Sangat luar biasa Allah yang kita sembah, amin. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang saat ini kita sembah. Mungkin Bapak Ibu Saudara dalam hati bilang, loh lain dong, itu kan Allahnya perjanjian lama. Sedangkan Allah kita kan di dalam nama Yesus Tuhan. Satu kali murid Tuhan pernah berkata, Guru, tunjukkan Bapa. Karena Tuhan selalu berbicara tentang Bapa. Lalu murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus bilang begini, Guru, tunjukkan Bapa pada kami. Tuhan bilang begini, loh Filipus, sudah sekian lama kamu ada bersama-sama dengan aku. Masa kamu masih bilang tunjukkan Bapa? Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku itu adalah satu. Jadi Allah pada perjanjian lama itu juga Yesus. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia sang firman itu, yaitulah dia. Amin. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Allah yang juga kita sembah. Nah, apa korelasinya ketika pada masa sekarang ini? Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil. Sekarang ini segala sesuatu serba instan. Sedangkan pada zaman dulu, jadi apakah Tuhan itu bisa melakukan seperti zaman dulu dan juga seperti pada zaman kita? Oh, jelas sangat bisa. Coba kita buka dulu. Sebutan siapa sih Allah yang kita sembah itu? Coba kita buka di Matius 1 ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Bisa minta tolong Matius 1, ini nih. Di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Luar biasa. Ini pegangan kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu namanya Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Amin. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab menjelang akhir zaman, itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa di masa-masa akhir, masa akhir itu bukannya kiamat. Karena kiamat itu masih lama. Tapi menjelang masa yang akhir, Tuhan Yesus berkata, nanti akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, zaman ini itu sudah begitu nyata tanda-tandanya. Bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah ini baru-baru ini, belum lama ini,
Kamboja dan Thailand sudah saling serang. Ini sudah dekat sama Indonesia. Tapi apapun itu firman Tuhan pasti tergenapi. Kenapa ini harus terjadi? Karena masanya ini sudah hampir selesai. Dan kita akan memasuki masa yang baru. Bukan kiamat, tetapi masa yang baru, di mana masa itu yang akan memerintah Yesus Kristus Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, masa sih iya? Coba kita buka di Matius 24. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 24 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8 tentang tanda-tanda zaman saat ini. Matius 24 ayatnya yang ke-6. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lanjut. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Berarti belum kiamat. Masih ada masa di mana Tuhan kita yang akan memerintah di dunia ini. Di masa yang baru. Nah, masa saat ini Alkitab juga sudah berkata akan datang masa yang sukar. Kita banyak dengar akhir-akhir ini, ya, setiap tahun lulusan SMA aja itu ribuan. Belum yang S1. Sangat banyak. Sedangkan lapangan kerja satu yang ngelamar itu ribuan. Secara manusia kita bisa takut lihat keadaan zaman ini. Tetapi seperti perikop yang diberikan kepada saya, penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya itu kalau kita yakini pasti terjadi. Kami ini juga punya usaha walaupun nggak besar-besar. Dan kalau mau dibilang kami terdampak secara global, ya kami juga terdampak. Tetapi saya bilang sama istri saya, kita itu cuma bisa percaya. Kalau Tuhan mau matikan kita mati kok. Tapi kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena Tuhan punya rencana. Saya bilang sama anak-anak saya, bayangin. Kalau mau dipikir kita ini usahanya apa sih? Kalau mau dipikir, saya bilang begitu. Tapi kalau kamu bisa kuliah, dan ternyata kuliahnya waktu itu bukan murah. Dan ternyata dia bisa selesai. Lalu yang kedua adiknya, sudah lulus juga. Sudah selesai sekolah maksudnya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah papa dan mama, saya bilang begitu. Tapi itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari kita dipelihara. Kita sangat terpelihara. Padahal banyak perusahaan yang gulung tikar. Iya enggak? Kita tahu banyak perusahaan yang gulung tikar. Bukan hanya sekedar digulung tikarnya. Tapi sampai dijual juga tikarnya. Waduh. Iya. Tapi penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Saya cuman paksakan hidup saya untuk percaya firman. Cuman itu. Bagian saya cuman saya paksakan. Kalau mau lihat kenyataannya, aduh bagaimana mungkin Tuhan. Kondisi saat ini sangat parah. Tetapi kita dikatakan itu, jangan kamu gemetar, jangan kamu gentar. Sebab Immanuel, Allah yang beserta kita itu Bapa yang baik. Saya ini belajar memikirkan, menyusun, nanti anak saya seperti ini. Nanti yang besar, kalau dia sudah, ya sekarang dia udah mulai bekerja. Dan dia mulai dekat juga dengan
dengan pasangan ya. Lalu kita mulai mikir, oh nanti begini, nanti begini. Lalu adiknya kita berpikir begini, begini, begini. Itu pikiran saya sebagai papa yang jahat. Kata Tuhan, kamu bapak yang jahat saja, tahu memikirkan bagaimana yang baik tentang anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau tekankan buat kita semua. Ayo percaya. Cuman itu bagian kita. Kekuatan kita, orang di luar sana lebih kuat. Kepintaran kita, orang di luar sana lebih pintar. Bahkan di Amerika sendiri, saat-saat ini, yang lulusan-lulusan teknologi itu sudah banyak yang nganggur. Bahkan sangat sedikit yang bisa bekerja. Di Amerika loh. Karena semua sekarang sudah banyak yang pakai AI. Robot yang mengerjakan. Itu sangat mengerikan. Kalau kita nggak hanya bersandar pada Tuhan, kita mau apa? Kekuatan kita hanya Tuhan. Apakah kami ini tidak mengalami masalah? Mengalami juga. Apa enggak mengalami problem? Ngalami juga. Tetapi saya belajar. Percaya bahwa Tuhan yang kusembah itu adalah Bapa yang baik. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Kalau kita baca di Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat seringkali doa-doa kita terhalang itu adalah dosa. Nah, iblis tahu bahwa waktunya dia itu sudah sangat dekat. Seringkali kita dihadapkan pada kenyataan demi kenyataan. Membuat kita takut, membuat kita khawatir, akhirnya kita meragukan firman Tuhan. Nah, saya saat-saat ini belajarnya cuman apa? Cuman belajar bangun subuh. Itu aja. Saya belajar bangun subuh, saya belajar duduk di kaki Tuhan, dan saya belajar berdoa. Sekalipun secara daging malas gitu ya. Akhir-akhir ini kan cuacanya dingin. Pakai AC, tambah kedinginan. Enak selimutan. Tapi ketika saya dibangunin, entah itu 12:30, entah itu jam 2, jam berapapun ketika saya kebangun, itu berarti tandanya saya harus berdoa. Saya paksakan. Alkitab berkata, roh itu penurut. Roh penurut. Tapi daging itu lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, matikan segala keinginan-keinginan daging di dalam dirimu. Kalau kita nggak belajar sejak saat ini, kita pasti terhilang. Kita pasti nggak akan kuat. Alkitab berkata seperti perikop tadi. Jangan takut, Tuhan menyertai kita orang percaya. Selain saya bangun dan berdoa, saya juga belajar untuk setiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas, saya akan baca Alkitab. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang manusia itu bukan hidup dari makan saja, dari roti, tapi juga dari setiap firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak suka baca Alkitab? Bapak Ibu Saudara boleh tanya istri saya, anak saya umur 25 tahun. Yang satu 18 tahun baru 3 hari yang lalu. Tapi setiap hari saya tanya, ada baca Alkitab? Setiap hari. Selalu saya tanya. Karena lebih baik saya paksakan anak saya untuk baca firman Tuhan. Karena satu waktu saya bilang sama mereka, secara usia papa dan mama ini sudah menjelang malam. Secara usia kami ini tinggal berapa tahun sih? Alkitab berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lah berarti ya saya sih masih muda sih, saya masih muda, belum tua. Cuman
Saya bilang sama anak saya, ketika papa dan mama waktunya untuk pulang, maka kalian yang akan menjalani kehidupan kalian. Nah kalau kalian tidak papa paksa untuk baca Alkitab. Kadang saya juga tanya, subuh masih berdoa enggak? Saya belajar. Karena Alkitab yang berkata, orang tua perhatikan anak-anakmu. Berkatakan firman Tuhan, ini kata firman Tuhan loh. Ketika kita duduk makan, ketika kita pergi, atau apapun lah. Saya belajar. Saya tahu anak saya mungkin dalam hatinya, firman lagi, firman lagi. Tapi saya mau terus. Karena ketika saya berbicara firman kepada anak saya, Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Ketika saya berbicara begitu, saya mendengar sendiri juga. Maka itu juga menguatkan saya. Kalau saya bisa sampai saat ini, kami bisa juga kadang-kadang tadi walaupun nggak mewah-mewah, kami dengan anak-anak kerja, ya kita bersepuluh gitu ya. Naik sepeda motor, pergi makan bareng, makan siang bareng. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lakukan itu. Banyak orang yang ngalamin kesulitan. Tapi anak-anak saya, orang-orang kerja saya bilang, wah Bapak ini terus rame ya, bersyukur ya. Saya bilangnya puji Tuhan, itu karena Tuhan. Saya pun belajar kadang-kadang di grup kami itu, saya selingin firman Tuhan. Saya selingin di YouTube kan banyak gitu ya. Ada yang banyak lah. Saya coba masukin, coba didengarkan. Kalau bagus, disimpan. Kalau menurut kalian gak bagus, ya di skip aja. Gitu aja saya. Saya bersaksinya seperti itu. Karena saya tahu bahwa waktu kita ini gak lama. Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang bahwa masa-masa akhir itu akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Sekarang apapun, ya bahkan tadi kita ketika pergi makan itu, ibunya itu bilang, di sini ini banyak, maaf, katanya banyak cewek-cewek ada yang dari Bandung, ada dari mana, macam-macam. Tinggal kos-kos di daerah-daerah situ. Wah, saya dengar gitu. Mereka masih muda-muda jelasnya. Tapi itulah keadaan dunia saat ini. Enggak peduli, yang penting uang. Nah kalau kita tidak hidup di dalam firman, kita harus paksakan firman. Hanya itu. Belajar bangun pagi dan berdoa. Belajar baca Alkitab. Karena ketika kita berdoa dan baca Alkitab, roh kita akan dikuatkan. Karena kehidupan di dunia ini, kehidupan yang kita alamin saat ini itu terjadi sebelum kita ketahui semestinya. Karena di dalam dunia, dalam kehidupan kita ada dua dimensi. Dimensi roh dan dimensi jasmani yang saat ini kita. Nah kalau dimensi roh kita menang, di kehidupan yang saat ini kita jalani itu juga kita pasti menang. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak suka berdoa dan baca Alkitab? Ayo Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pikir, apa ini Pak Regi ini ngomongnya? Cuman doa, baca firman. Tapi saya mau tekankan bagi setiap kita, itu kekuatan kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Kalau kita nggak baca firman-Nya. Karena firman itu Tuhan itu sendiri. Ketika hari masih gelap, kata Alkitab, itu Tuhan Yesus sudah bangun. Dan dia pergi berdoa. Tuhan aja pergi berdoa. Karena ketika firman itu jadi manusia, 100% dia manusia. Nah kemanusiaannya itu yang berdoa. Nah kita sebagai anak-anaknya, jangan hanya jadi pengikut. Karena pengikut ketika Tuhan ditangkap,
Banyak yang berkata salibkan dia, itu pengikut. Karena ketika kita terbentur masalah, kita akan sangkali Tuhan. Tapi kalau kita jadi murid, guru kita bangun pagi, kita pun belajar bangun pagi. Tuhan Yesus sendiri aja berpuasa 40 hari 40 malam. Makanya dia kuat. Ketika dia dicobai, dia selalu berkata ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Nah bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca yang tertulis, yaitu firman. Dunia saat ini sedang diseret dan iblis berusaha keras untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Terlebih lagi rumah tangga. Jadi bagi kita yang berumah tangga, jaga baik-baik rumah tangga kita. Jaga baik-baik pasangan hidup kita. Yang belum, persiapkan baik-baik. Saya selalu bilang sama anak saya. Dia itu sekarang ini sedang dekat sama ada yang dinasnya itu jauh di Ambon sana. Saya bilang, nak, bukan tidak bisa. Bisa saja. Kalian pacaran jarak jauh. Tapi kamu harus kuat. Kamu jarang ketemu, sekalipun lewat handphone aja mungkin bisa. Tapi hati-hati saya bilang. Jangan sampai kamu salah gunakan handphone. Bawa terus di dalam doa. Serahkan sama Tuhan. Kalau itu jodoh dari Tuhan, biar Tuhan atur yang terbaik. Kamu jangan berusaha untuk mengatur, karena pasti akan sia-sia. Kamu pasti kecewa. Tapi saya bilang, belum lama ini saya bilang sama dia. Karena anak saya itu perempuan-perempuan. Saya bilang, nak, kamu harus setia. Yang lalu ketika yang pacarnya itu datang ada tugas di Bandung dan dia sempatkan datang, dia sempat ngajak saya ngobrol. Lalu saya ajak makan, kita ngobrol-ngobrol. Saya senang karena dia terbuka. Dia bilang, saya habis ini harus ada satgas dan selama 1 tahun. Dan mungkin setelah itu saya akan menikah dengan Angel. Dia bilang gitu. Saya senang. Saya bilang, ya secara manusia saya senang. Tapi kamu serahkan sama Tuhan. Saya bilang begitu. Karena tidak mudah. Tetapi kalau itu dari Tuhan, saya dukung dalam doa. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, terus terang saya bilang begitu. Biar Tuhan yang atur. Saya harus bicarakan seperti itu. Saya nggak mau bicara yang seolah-olah bagaimana gitu. Saya mau berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Saya bilang kamu harus belajar untuk baca terus firman Tuhan. Kadang-kadang 1 bulan di hutan. Kadang-kadang dia melatih. Sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya apapun saya bilang. Kamu harus baca Alkitab. Iya Pak. Dia bilang, iya. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini bukan saat yang mudah. Tapi percaya saja bahwa Tuhan yang kita sembah itu selalu menyertai kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Dia itu Immanuel. Amin. Ketika dia berjalan membimbing dan menuntun orang Israel, dia juga yang berjalan di depan kita untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak mau bilang bahwa setiap pintu yang kita doakan yang tertutup pasti terbuka. Saya nggak mau bicara seperti itu. Karena sekalipun pintu yang tertutup bagi kita dan ketika kita berdoa nggak dibukakan, nggak ada masalah. Bersyukur saja. Karena Tuhan sanggup membuat pintu yang baru buat kita. Amin. Kami dalam pekerjaan pun beberapa waktu yang lalu, tahu-tahu secara manusia sudah pesan barang, sudah dicetak, orangnya nggak mau ambil. Karena sudah terlalu lama. Wah, secara manusia pikir, aduh. Tapi saya selalu paksakan firman dalam hidup saya. Gak apa-apa. Saya bilang sama istri saya, gak apa-apa.
Iblis akan berusaha membuat kita rugi. Membuat kita nggak untung. Tetapi ketika ada di tangan Tuhan, seperti Alkitab berkata, Allah yang dahsyat itu yang menyertai kita, Tuhan bisa rubahkan yang sekalipun kelihatan rugi, nggak untung, itu jadi berkat buat kita. Amin. Ya itu saja. Saya sekarang itu belajar sama istri saya, bodoh-bodoh gitu aja lah. Karena saya bilang kalau Tuhan mau matikan kita, pasti mati. Tapi kalau kita ada sampai saat ini, kita percaya. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa percaya, dia akan melihat. Tuhan tidak bilang barang siapa melihat, baru dia percaya. Tapi Tuhan bilang barang siapa percaya, pasti melihat. Oleh sebab itu saya hanya taruh firman di dalam hati saya. Saya juga percaya, saya akan melihat. Sekalipun kenyataannya, iblis bilang, alah apa yang kamu percaya itu gak ada kenyataannya. Gak apa-apa bagi saya. Karena hidup di dunia ini 70 atau 80 tahun. Ini cuman magang, hidup di dunia ini cuman magang. Untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Saya sekarang ini ada di pelayanan kedukaan, ya, pelayanan baptisan. Nah, waktu musim-musimnya istilahnya orang meninggal gitu ya. Itu hampir setiap hari ada berita duka. Hampir setiap hari saya dikabarin, Pak, ada pelayanan kedukaan, ada pelayanan memorial. Hampir setiap hari. Jadi ada musimnya. Ternyata memang ketika saya masuk ke situ mereka bilang, Pak, nanti ada musim orang meninggal. Oh, ternyata nggak hanya musim duren, nggak hanya musim rambutan. Ternyata orang meninggal pun ada musimnya. Dan iya memang benar. Ketika ada satu berita ini, itu nanti berturut-turut selama bisa 2-3 bulan. Dan di situ saya melihat, tidak peduli mau anak-anak atau mau orang tua. Dan memang setiap kita, siapapun, selama kita masih manusia, kita pasti mati. Jangan merasa, saya masih muda. Saya juga sekarang ini belajar jaga makan. Supaya saya sehat. Tapi saya juga tidak bisa bilang, saya sehat. Karena ketika Tuhan bilang, Regi, waktumu pulang, saya pasti pulang. Berapa waktu yang lalu, waktu tidur malam, tahu-tahu dada saya sini kok sakit ya. Terus kepala saya sini kok sakit ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau waktuku, aku tetap bersyukur. Loh, di pikiran itu, wah nanti istrimu kawin lagi. Saya bilang, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu saya mau tekankan buat kita, juga buat saya. Percaya firman. Keadaan bukan lebih baik, itu kata firman. Tapi ketika kita percaya firman, firman itu yang akan berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita untuk menyatakan apa yang kita percayai. Amin? Percaya. Bangun pagi, belajar. Jam berapapun ketika kita dibangunkan. Itu berarti Tuhan mau kita duduk dan berdoa. Ngobrol dengan Tuhan. Saya senang sekali ada satu penelitian dan terus saya masukin di pikiran saya. Ketika diteliti, darah itu diteliti. Ketika orang itu merasa takut, merasa cemas, itu molekul-molekul yang ada di dalam darah itu bergeraknya tidak teratur. Dan warnanya pun seperti warna-warna yang agak gimana gitu ya. Tapi ketika orang itu ada di dalam hadirat Tuhan berdoa, darah itu warnanya agak merah-merah keunguan dan bergeraknya sangat bagus. Dan ketika diteliti ternyata ketika orang berdoa, itu seperti darahnya ini bertemu dengan penciptanya. Nah saya bersyukur saya punya anjing di rumah. Ketika saya pulang ke rumah,
Wah, anjing saya itu senang minta ampun. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau seperti anjing ini. Ketika aku duduk berdoa, aku berjumpa dengan Engkau. Seperti anjingku berjumpa dengan pemiliknya. Begitu senangnya. Di Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh baca, di Pemazmur pernah berkata begini, seperti keledai aku di sampingmu, tapi aku tetap di sampingmu. Dalam artian begini, dia menyamakan dirinya seperti keledai, seperti binatang. Tapi enggak masalah, walaupun aku seperti keledai, seperti binatang, tetapi aku tetap di sampingmu. Itu luar biasa. Daud pernah berkata begini, semua boleh engkau ambil, asal jangan rohmu. Luar biasa. Apakah Daud itu orang yang sempurna? Enggak sempurna. Tetapi Tuhan lihat hati Daud. Begitu melekat sama Tuhan. Begitu percayanya dia sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu berbicara kepada generasi-generasi selanjutnya. Hiduplah seperti Daud hambaku. Banyak salahnya Daud. Daud lebih besar dosanya ketimbang Saul. Tetapi Tuhan begitu tertarik kepada Daud. Sampai selalu setiap generasinya, selalu dia berkata, hiduplah seperti Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara, ayo percaya. Jangan kita takut hadapi kehidupan ini. Karena Allah yang kita sembah itu berdaulat atas kehidupan. Dia itu Alfa dan Omega. Saya bilang saya bilang pacar gitulah, pacar anak saya, begitu juga kepada anak saya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu hari esok, tetapi Alkitab berkata hari depan. Jauh ketimbang hari esok. Jadi ketika kita juga berserah sama Tuhan, seperti firman yang dikasih kepada saya. Dia sudah berjalan dulu di depan kita. Untuk membukakan jalan bagi kita. Sekalipun seolah-olah nggak ada jalan ini. Pintu tetap tertutup, nggak masalah. Bersyukur saja. Saya juga begitu. Ketika kami dihadapkan pada kerugian, saya bilang sama istri saya, bersyukur saja. Tadi ketika sudah dicetak, begitu dilihat, istri saya bilang, salah ini. Aduh, mau digimanain sudah dicetak. Salah semua yang dicetak. Tapi tadinya saya sempat, tapi saya ingat, iya sudahlah bersyukur saja. Saya bilang sama anak-anak saya, enggak apa-apa. Ada waktunya kata Alkitab, Amsal berkata ada waktunya untuk membuang, ada waktunya untuk mengumpulkan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Ketika kita dihadapkan pada hal yang tidak enak, tetapi ketika kita sanggup bersyukur, itu sama dengan kita menghormati Tuhan. Amin. Dia itu Bapa kita. Luar biasa. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetap percaya firman Tuhan. Sekalipun hidup itu tidak mudah. Sekalipun kita dihadapkan atau dibenturkan pada masalah. Masalah ini belum selesai Tuhan. Muncul masalah yang baru. Tetap saja percaya. Mungkin banyak orang bilang, loh kamu bisa bilang percaya karena kamu nggak mengalami. Saya sebagai sama-sama kita ini hamba Tuhan. Ya, semua kita ini hamba Tuhan. Karena hanya ada hamba Tuhan dan hamba setan. Ya, setiap kita ini hamba Tuhan. Ayo. Saya mau kuatkan Bapak Ibu Saudara, tetap percaya firman Tuhan. Dia sudah berjalan lebih dulu untuk memberikan kemenangan. Nah, sekalipun kita belum lihat kemenangannya, tetap bersyukur, tetap percaya. Saya ajak pemain musik untuk maju. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Percaya saja, Immanuel itu Allah yang beserta kita. Sekalipun tidak mudah, namun tetaplah percaya. Penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Hiduplah di dalam kebenaran. Jangan membuat celah sehingga akhirnya tangan Tuhan
tidak sanggup menggapai kita. Dan telinga Tuhan seolah-olah tuli, karena sesungguhnya dosa kita yang membuat semua itu terhalang. Amin. Ayo, saya bukan lebih benar dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Saya bukan lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara juga, enggak. Sama. Ketika saya terpleset jatuh, mungkin di dalam perkataan saya mau langsung bilang, Tuhan ampuni tadi saya keliru ngomong. Atau mungkin juga di dalam pikiran saya yang jahat, pikiran saya yang kotor, pikiran saya yang najis. Saya mau selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tadi pikiranku jahat, tadi pikiranku kotor, tadi pikiranku najis. Alkitab berkata Dia Allah yang setia dan adil. Ketika kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia ampuni kita. Nah, kita belajar dipimpin oleh Tuhan. Jangan pernah takut hadapin hidup ini, amin. Percaya saja, percaya saja. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan hidup kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau berikanku. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Seperti pujian ini yang berkata, tak pernah terlelap Engkau ya Tuhan. Penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami.
Engkau Allah yang tak pernah melupakan setiap kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami akan melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Namun sekalipun hal itu tidak kami lihat, kami tetap percaya dan kami tetap bersyukur. Bapa, menurut kehendak-Mu lah terjadi dalam kehidupan kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu. Bapa, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bu Evi Tuhan. Engkau yang memegang kehidupannya, Engkau yang memegang hari depannya, Engkau yang menyempurnakan kehidupannya. Seluruh organ-organ tubuhnya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan membawa hamba-Mu ini naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang juga tergabung di dalam PD Philadelphia ini. Tuhan juga yang menyertai dan yang memberkati. Tuhan yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang membawa mereka, dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Hamba berdoa memberkati PD Philadelphia ini semakin berkembang. Kami percaya ada Tuhan di tempat ini. Berkati ya Bapa, berkati ya Bapa. Shikina bukara boka di dalam hidupku, takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlambat